Yo kawe. Nah, itu kan sebenarnya ini yo kawe itu kan sebenarnya bahasa Indonesia itu iya, saya setuju. Tapi kan deh garopok nih tuh kalau kita bilang baiklah, iya saya setuju. Jadi enggak begitu ya. Jadi kalau kita di sini tuh yang enaknya tuh jatuhnya begini. Yo kawe. Nah, jadi contoh kalimatnya itu kita bilang begini. Pakbalnya tuh kok tetangga di sebelah. Nah, terus teman tak timpali. Yo kawe. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Yo kawe itu bahasa Inggrisnya. Hai, ada Kak lagi. Kita kembali bahas tentang istilah-istilah yang sering sekali dipakai sama anak-anak di sini di Makassar. Setelah ku observasi, kayaknya ilmiah sekali kalau bilang ku observasi, Dik. Maksudku setelah ku kepo ini istilahnya anak-anak di sini di Makassar, ternyata masih banyak sekali istilah-istilah yang bisa kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Kenapa mesti diterjemahkan? Karena ternyata ada juga situasi yang persis sama, itu situasinya anak-anak di sini kalau baku cala misalnya, atau kalau bicara misalnya, itu terjadi juga persis sama di luar negeri, misalnya di Amerika, di Australia, di Inggris, pokoknya di negara-negara berbahasa Inggris ini. Misalnya tuh, mau makan coto, terus jelas-jelas ini kalau mau makan coto pakai sendok begitu ya, masih bertanya ini teman tak bilang, pakai apa kak makan? Nah itu kita bilang begini, ada tuh dibilang sendok. Terus atau contoh lain misalnya jemi jauh-jauh deh, ini saja misalnya ada teman tak bilang, woi mau kok lancar bahasa Inggris bagaimana caranya tuh deh ya, terus ini teman tak bilang, astaga woi ada tuh dibilang mentor bahasa, nonton kok itu. Jangan lupa subscribe nah guys, ada juga itu dibilang lonceng di sampingnya tuh, klik juga itu supaya update ki video-videonya setiap minggu. Nah ini hari saya kasih ki 5 nah guys, 5 istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang sering dipakai anak-anak di Makassar yang bisa juga di bahasa Inggris kan karena terjadi juga situasinya di luar negeri. Nah yang pertama itu ada dua kondisinya. Jadi kondisinya itu maksudnya sama persis kalimatnya dalam bahasa Inggris tapi bisa dipakai dalam dua kondisi. Misalnya yang pertama, kita mau kasih informasi, maksudnya serius gini kasih informasi ke teman tak, misalnya, weh kok tahu ada tuh restoran baru di sana, ayo deh pi makan. Atau biasa juga kita bilang, pernah mau kok dengar itu yang restoran baru, ayo deh pi makan di sana. Nah itu bahasa Inggrisnya kita bilang, have you ever heard of? Jadi, have you ever heard of the new restaurant there? Let's go eat. Itu yang kondisi pertama yang memang kasih ke informasi yang betulan, maksudnya yang serius. Nah yang patotoha itu yang kayak tadi di awal yang saya bilang, misalnya jelas-jelas nih ada jawabannya tapi masih bertanya begitu ya, misalnya naik apa ki ke sana, baru ada mini motor tak parkir ini depan rumahnya tuh, terus masih bertanya naik apa ki ke sana, itu temannya bilang mami begini, ada tuh dibilang motor. Nah, jadi ada itu dibilang, itu bahasa Inggrisnya sama, have you ever heard of a motorbike? Jadi ini dari kondisi yang pertama sama yang kedua itu betul-betul tergantung sama intonasi tak. Kalau intonasi yang pertama pakai ke intonasi serius, intonasi yang kedua pakai ke intonasi yang patotoai, yang ekspresinya ekspresi patotoai. Sama aja kayaknya dalam bahasa maksudnya dalam istilah-istilah Makassar, ada itu dibilang motor. Nah itu kita bilang, have you ever heard of a motorbike? Nah itu tidak perlu jadi jawab karena jelas-jelas itu maksudnya bang, kita naik motor ke sana. Yang kedua itu ada dua juga konteksnya, konteks yang serius sama konteks yang jengkel atau marah. Nah itu sama persis ki juga istilahnya. Jadi sebenarnya itu tuh logat Makassar sama bahasa Inggris itu ada mirip-miripnya, tergantung main-main di intonasi ki begitu ya. Banyak kata yang persis sama kalimat atau katanya, tapi karena intonasinya artinya berubah. Jadi misalnya begini, apa tadi mau bilang, atau misalnya tabe. Jadi misalnya kalau kita bilang begini tuh, tabe apa tadi kita bilang, atau apa tadi mau bilang, itu kan sopan gitu. Itu maksudnya memang serius tahu apa nak bilang tadi, tapi yang kondisi kedua, konteks yang kedua maksudnya itu kita bilang apa tadi mau bilang, apa mau bilang. Nah, itu kayak emosi begitu, emosi jiwa nih ceritanya, maka patotai ini apa tadi mau bilang. Nah itu bahasa Inggrisnya persis sama, kita bilang what did you just say, what did you just say, what did you just say. Nah itu yang pertama kita bilang I'm sorry, what did you just say. Nah itu serius misalnya, tapi apa tadi kita bilang. Nah kalau yang ekspresi marah atau kayak istilahnya jengkel, itu kita bilang
dalam bahasa Inggris intonasinya agak dikasih naik begitu ya. Kita bilang, what did you just say? Yang ketiga itu kalau kita bilang begini, setuju kayak begitu ya sama komplainnya teman tak atau siapapun lawan bicara tak, bilang, yo kawe. Itu kan sebenarnya ini yo kawe itu kan sebenarnya bahasa Indonesia itu iya, saya setuju. Tapi kan deh garopok nih tuh kalau kita bilang baiklah, iya saya setuju. Jadi enggak begitu ya. Jadi kalau kita di sini tuh yang enaknya tuh jatuhnya begini, yo kawe. Jadi contoh kalimatnya tuh kita bilang begini, pakbalnya tuh kok tetangga di sebelah. Terus teman tak timpali, yo kawe. Itu bahasa Inggrisnya, yo kawe itu bahasa Inggrisnya tell me about it. Jadi jangan salah paham. Nah, karena ini sebenarnya saya yakin dan percaya nih kita semua kalau kita dapat tulisan tell me about it, itu dicari di Google Translate itu pasti akan tertulis ceritakan saya tentang itu. Tapi itu bukan artinya itu. Maksudnya saya setuju, maksudnya yuk kau Jadi contoh kalimatnya itu begini, pakbalnya tuh kok tetangga di sebelah. Teman tak timpali, setuju maksudnya yuk kau itu dalam bahasa Inggris kita bilang seperti ini, the guy next door is so mean. Terus teman tak bilang bisa begini, tell me about it. Yang keempat itu ndak yakin kak. Jadi apa bahasa Inggrisnya? Ini maksudnya konteksnya begini, mungkin ini ceritanya pergi sama teman tak naik motor. Jadi contoh percakapannya itu begini misalnya, mungkin pergi sama teman tak bertanya begini, sampai sih kira-kira nih di sana jam 5 kalau naik motor kek. Terus teman tak yang tadi bilang, hai, nggak yakin kak. Itu bahasa Inggrisnya kita bilang begini, do you think we'll get there at 5 by motorbike? Terus teman tak bilang, I doubt it. Jadi doubt, ini hati-hati ya karena tulisannya agak menipu. Jadi tulisannya itu D-O-U-B-T. Jadi kalau orang yang baru lihat ini kata kayak mau bilang begini, doubt. Enggak. Kadang banyak yang tidak tahu. Jadi itu pronunciation-nya itu begini, doubt. Jadi kita bisa bilang, I doubt it. Yang terakhir itu situasinya begini. Kita mau bilang, sampai mana kita tadi? Sampai di mana Mi tadi? Nah ini biasanya contoh situasinya itu lagi ngobrol, lagi seru Miki ini bicara sama teman tak, tiba-tiba ada truk lewat, ya baru suaranya kayak besar sekali. Jadi akhirnya kita diam dulu, kasih lewat dulu itu truknya, baru sambung ceritanya. Nah pas bagus Mi kembali situasinya, maksudnya ndak ribut Mi, dilupa apa mau dibilang. Maksudnya tadi sampai mana? Kita bilang begini, sampai mana tadi? Sampai di mana Miki tadi? Itu bahasa Inggrisnya kita bilang where were we? Nah itu mau dulu nah guys, sebenarnya masih banyak istilah-istilah yang bisa kita pelajari, tapi nanti lagi disambung. Dan jangan lupa bijak berbahasa. Dadah.